grafik sukses. Untuk sukses itu ada pelatihannya. Cuman jarang orang mengerti tentang pelatihan ini. Nah, di dalam agama disebut sholat. Nah, ini wajib. Pelatihan wajibnya ini. Nggak boleh ditinggal. Nah, yang ingin saya hitungkan ekspresinya ini loh. 6-nya ada berapa itu? 6-nya ada 8. 7-nya? Nah, ini tiap hari dilakukan kan membosankan, saudara. Inilah pelatihan sukses. Jadi ada 111 ekspresi dan itu dilakukan tiap hari, saudara. Ya kalau dia bisa melakukan ini, dia akan jadi orang yang sukses. Terus selain yang wajib ini, ada lagi yang disebut sunat. Nah, sunat. Kalau sunat ini kayak orang kerja itu lembur gitu. Lembur itu kan tidak wajib. Nah, ternyata lembur itu tidak lebih besar dari yang wajib. Cuma 91. Jadi kalau Anda kerja wajibnya 8 jam, lemburnya jangan 8 jam juga. Zolim namanya. Harus yang sunat itu lebih sedikit dari yang wajib. Nah, kemudian ada lagi yang khusus ini, yang khusus. Itu tambah kecil dia, 71 dia. Nah, pola ini menunjukkan bahwa wajib itu harus lebih besar daripada sunat. Nah, 71. Fenomena ini, saudara, menarik untuk diperhatikan. Kenapa? Karena bilangan ini memiliki jarak yang sama. Ini luar biasa. Nah, ini pelatihannya. Cuman di dalam agama Islam ini dibilang ibadat, sholat katanya. Seolah-olah ini tidak berdampak ke kehidupan. Ini dampaknya ke kehidupan luar biasa. Sampai Nabi kalau memilih seorang menteri, dia lihat dia sholatnya. Katanya kalau sholatnya benar, berarti dia akan benar juga melakukan pekerjaan yang lain. Kalau sholatnya sudah tidak benar, gimana dia bisa benar mengerjakan pekerjaan yang lain? Itu karena apa? Karena sholat itu pelatihan. Pelatihan untuk sukses. Jadi kalau kita bikin dalam bentuk grafik, ini begini. Ternyata dia menunjukkan dari seluruh saudara. Nah, kalau variabel ini kita ganti dengan rakaat, ekspresi ini kan terlalu banyak rakaat. Ternyata rakaatnya 17 ini. Dan ini 14, sudah ini 11. Nah, ini pun juga mempunyai jarak yang sama. Sehingga grafik batangnya menunjukkan garis lurus juga. Grafik garisnya garis lurus. Kemudian kita ganti variabelnya Allahu Akbar. Kan ada Allahu Akbar nih. Setiap pindah ekspresi ini kan Allahu Akbar nih. Nah, ternyata salat wajib itu Allahu Akbarnya 94. Sunat rawatib itu 77 dan salat tarawih witir itu 60 cuma.
Nah, ini pun juga dia berjarak sama. Allahu Akbar. Dan bahkan ini menjadi penanda bagus. Karena apa? Karena kalau misalnya ada orang buta datang ke masjid, salat, dia mendengar orang salat, dia bisa hitung. Oh, sekian banyaknya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi setiap perpindahan step itu ada ucapan Allahu Akbar, kata si imam. Allahu Akbar, kata imam. Jadi Allahu Akbar itu memang sesuatu yang harus dijelaskan, dikeraskan ucapannya. Nah, ini bisa jadikan variabel di sini. Sehingga dia juga membentuk garis lurus. Nah, ada yang perlu Anda ketahui bahwa selama ini kita tidak bisa menjawab mengapa salat witir yang 3 rakaat ini tidak pakai tahiyat awal. Nah, ini pertanyaan yang belum pernah terjawab sejak salat witir 3 rakaat ini dilaksanakan oleh manusia. Mengapa salat witir yang 3 rakaat itu tidak pakai tahiyat awal? Kalau pakai tahiyat awal dia kan seperti maghrib dia. Ini kan masalah bilangan, jadi diadili di university. Ini masalah bilangan, saudara. Kalau dia pakai tahiyat awal di sholat witir ini, berarti Allahu Akbarnya nambah 1. Karena dia untuk bangkit, Allahu Akbar katanya. Tidak langsung berdiri dia kan, dia berhenti di sini kan di Allahu Akbar, ditambah Allahu Akbar ya, sehingga sini 61. Kalau ini 61, saudara, grafik ini jadi patah. Jadi sekecil apapun kesalahan Anda bisa dibuktikan. Ya kalau Anda salat witir yang 3 rakaat itu pakai tahiyat awal, itu namanya mengada-ngada. Mengada-ngada. Jadi dia tidak ada tahiyat awalnya. Ini luar biasa. Jadi bisa diketahui bahwa bisa dibuktikan ya. Jadi ini merupakan suatu bukti bahwa Muhammad itu Rasul. Di akhir zaman kebenaran dia itu bisa dibuktikan. Itu grafik sukses. Kalau Anda bisa melakukannya, insya Allah Anda akan sukses. Anda akan teliti, Anda akan rajin. Nah, itu berhubungan dengan apa yang disebut senyum palsu. Senyum palsu. Perlu Anda ketahui, salat itu kan gerakan. Di samping membaca, menyebut, itu ada gerakan. Nah, gerakan itu berhubungan dengan otak motorik ini, otak ini. Jadi, salat itu berhubungan dengan otak gerakan ini. Kalau kita ambil contoh yang 111 saja, dia seperti membuat gambar di otak kita. Sehingga tidak mudah disalahgunakan. Nah, jadi otak motorik itu tidak mudah disalahgunakan. Ya kan? Tidak mudah disalahgunakan. Karena apa? Karena dia ditertibkan di sini. Ini dia. Jadi ada sesuatu di sini yang sudah. Sejak kapan ini dibuat? Sejak umur 7 tahun. Nah, inilah yang menghasilkan dunia yang tertib. Ya, masyarakat yang tertib. Jadi tertib itu bagaimana? Ya dimulai dari 7 tahun.
Kalau Anda mengeluhkan ini masyarakat kok nggak tertib, banyak yang melanggar peraturan, ya itu tertibkanlah dia sejak umur 7 tahun. Nah, rahasia sukses itu ada di sini. Apa itu? Cuman dengan satu kata, dua kata, berani mengulang. Ya, saya bilang ya, rahasia sukses itu adalah berani mengulang. Maka itu dia bisa mencegah kesalahan, kemungkaran, kesalahan, kekejian, ya kebangkrutan, kekejian sama. Inna sholata tanha, bisa mencegah dia. Bagaimana dia bisa mencegah? Karena dia pelatihan di otak motorik. Kemungkaran dan kekejian itu kan perilaku dari otak motorik. Nah, dan itu ada tandanya di wajah. Al-Quran bilang ada tandanya di wajah. Jadi otak motorik ini bisa menyebabkan adanya tanda di wajah, dan itu sudah ditulis di Taurat dan ditulis di Injil. Luar biasa kan? Sampai dibilang ditulis di Taurat dan ditulis di Injil, Anda nggak percaya. Ini perumpamaan mereka itu ditulis di dalam Taurat dan ditulis juga di dalam Injil. Sampai perlu dibilang begitu supaya Anda tahu bahwa rahasia sukses itu ya di sana. Jadi tidak mudah disalahgunakan, sehingga dia bisa mencegah. Mencegah apa? Karena menurut BBC, senyum palsu itu berasal dari otak motorik. Senyum palsu itu berasal dari otak motorik. Itu yang dikatakan berpura-pura. Jadi, Anda jangan membenci orang yang tidak mudah senyum. Karena pada dasarnya senyum itu kebanyakan senyum palsu. Berpura. Dan waspadai orang yang murah senyum. Murah berpura-pura. Otak motorik. Mudah disalahgunakan. Ini. Kenapa? Karena tidak ada pelatihannya. Nah, ini ada filmnya BBC yang mengatakan bahwa senyum palsu itu dari otak motorik. Tidak mudah. Nisfu Sya'ban Code. But it's not just Earth that's rotating and revolving. All of the planets in our solar system orbit the Sun. There are also smaller objects that revolve around the planets. These are called satellites. 7 of the 9 planets in our solar system have satellites. Saturn alone has 18, but Earth has only 1. If you were to leave Earth for a trip into outer space, the nearest stopping point would be the Moon. From Earth, the Moon looks like the biggest thing in the night sky, but that's just because it's close. As big as the Moon looks from Earth, it's really much smaller than all the stars you see when you look up into the sky. And that's not the only thing that's deceiving about the appearance of the Moon. From Earth, it looks like the Moon glows, but really it does not make its own light. The Moon just reflects the light of the Sun like a giant mirror in the sky.
Have you noticed that the moon looks different from night to night? Sometimes it's a big disk in the sky, and other times it looks like a skinny little sliver. Well, the moon doesn't really change shape. It just looks like it does. The appearance seems to change as the moon moves around Earth, and different parts of it are hit by sunlight. The different appearances are called the phases of the moon. A new moon is when the side of the moon facing away from Earth is all lit up. On those nights you can't see the moon at all, but don't worry, it's there. The moon wasn't always up there, orbiting around Earth though, so where did it come from? Most astronomers believe in the impact theory. An impact is when two objects bump into each other. This is an impact. Well, about 4.5 billion years ago, when Earth was young and moonless, it bumped into something. As a result of this impact, tons of rock fragments exploded into space, and over the next 100 years or so, all this space debris was pulled together by Earth's gravity. It got stuck in Earth's orbit. Di dalam Al-Quran, surat At-Taubah, ayat 36, Allah berfirman, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan. Dalam kitab Allah pada hari Dia ciptakan langit dan bumi. Inna iddata syuhuri indallahi na asyara syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard. Dalam surat ke-10 ayat 5 dikatakan Dia yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan Dia ukurkan Dia tempat turunnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan. Tidak, Allah menciptakan itu melainkan dengan karakter lengkap. Dia jelaskan ayat-ayat untuk kaum yang mengetahui. Tetapi perlu diketahui bahwa bulan itu ada dua macam. Bulan nur dan bulan busur. Bulan nur ini disebut qamar. Bulan busur itu disebut syahru. Nah, ketika bumi berada di busur Ramadan, maka dikatakan bahwa kita berada pada bulan Ramadan. Nih, kita berada di busur Ramadan sebenarnya. Bulannya tetap satu. Nah, kita berada di bulan Ramadan. Kita katakan bumi berada pada bulan Muharram, karena kita berada di busur Muharram. Kita katakan bumi berada pada bulan Rabiul Awal, karena bumi berada di busur Rabiul Awal. Nah, busur ini ada 12. Kemudian ada ayat yang mengatakan sesungguhnya Rabbmu mengetahui bahwa engkau berdiri sholat kurang dari 2/3 malam, dan setengahnya dan sepertiganya. Disinilah dikamuskan kata nisfu, artinya separuh. Kamus yang lain disebut pada surah keempat ayat 12, dan kamu dapat separuh dari yang ditinggalkan oleh istri-istri kamu jika mereka tidak mempunyai anak. Terlihat betapa pada Al-Quran dijaga kata nisfu yang berarti separuh. Nah, kita mengenal kata nisfu Sya'ban, artinya separuh Sya'ban. Ini membuktikan bahwa umur bulan Sya'ban itu 30, bukan 29. Karena 29 tidak bisa dibagi dua. Ingat, kita tidak membicarakan puasa nisfu Sya'ban maupun perayaannya di sini,
Tetapi mengungkap ada kata nisfu Sya'ban yang berarti separuh Sya'ban, yang membuktikan bulan Sya'ban itu 30 hari. Ingatlah, kata nisfu Sya'ban ini dibiarkan selama 1400 tahun. Hal itu menandakan bahwa Sya'ban memiliki nisfu. Jika bulan Sya'ban itu 30, maka Ramadan 29 hari. Karena setelah 30 adalah 29. Dan setelah 29 adalah 30. Tidak ada umur bulan itu yang 28 maupun 31. Jadi Ramadan itu 29 hari. 29 hari Ramadan. Nah, nisfu Sya'ban kod 2-nya adalah ini. Akibat dari 29 ini, dia mempunyai paling sedikit ada 3 akibat dari Ramadan yang 29 ini. Pertama, tentang Allahu Akbar. Kalau Anda hitung Allahu Akbar sholat 5 waktu kita, itu jumlahnya semua adalah 94. Nah, dengan Ramadan 29, Anda lihat. Ini 60 kali 29 menyebabkan ini menjadi bilangan 1786. 1786 ini habis dibagi 19. Hasilnya adalah pengaruh dari penguncian Ramadan 29 itu. Dia memberi makna dari bilangan 94 ini. Nabi dikatakan sebagai saksi. Yang kedua adalah Al-Fatihah Code. Ya, kita lihat 17 rakaat itu dengan jumlah hari 354. Itu 6018 rakaat ya. Nah, dengan 29 Ramadannya, dia 11 kali 29, 319. Nah, sholat idnya 2 dan 2, Idul Adha dan Idul Fitri 4. Jumlahnya 6341. Ramadannya dikunci 29. Jadi rakaat setahun kita ya, dengan Idul Fitri dan sholat tarawih witir itu 6341 rakaat paling sedikit. 6341 rakaat ini kalau kita simpan di sana, dan ternyata ayat Al-Quran itu 6348. Kalau saya kurangi 7 surah Al-Fatihah, dia jadi 6341. Sama dengan rakaat setahun. Pertanyaannya adalah, apakah Anda mengerti pada di setiap rakaat salat ini yang dibaca adalah Al-Fatihah itu sendiri? Di sini kita memahami mengapa di setiap rakaat salat harus dibaca Al-Fatihah. Atau misalnya ayat Quran ditambah Al-Fatihah itu 6341 tambah 7 di bawah Jibril. Nah, rakaat salat setahun itu 6341. Kok bisa sama gitu? Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihah kitab. Ini dia hadisnya. Jadi memahami ini perlu penguncian Ramadan 29. Itu Al-Fatihah Code. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang ketiga adalah puasa 6 Qod. Nabi sebagai saksi. Ya. Nabi mengatakan siapa puasa Ramadan kemudian dilanjutkan dengan 6. Ramadannya 29. Adalah seperti puasa sepanjang zaman. Nah, pernyataan Nabi itu mempunyai makna bahwa
puasa kita kurang 6 dari setahun, 1 tahun. Nih Ramadannya 29 kurang 6. Nah, ini harus 354 1 tahunnya. Nah, itu adalah 29 ini sama dengan 354 kurang 6. 354 kurang 6 ya, dapatnya 348. Nah, ternyata bilangan ini habis dibagi 29. Itu bukti bahwa Ramadannya 29. Tidak mudah bilangan habis dibagi 29. Karena 29 ini prima. Dapatnya 12. 12 inilah bulan Syahru tadi. Ini pembuktian. Ya, yang dikatakan 12 Syahru. Ya. Jadi 1 tahun Komariah itu 354 hari. Kurang 6, 348. Ternyata 348 itu habis dibagi 29 dan hasilnya 12, saudara. Pembuktian seperti ini luar biasa. Jadi ada 29 buah pahala pada 29 hari puasa, kira-kira begitu. Ya. Ini dia. Kalau 29 semuanya, ya kan? Nah, dia pasti kurang 6. Ya. Nabi itu puasa 29 hari. Dari 9 kali Ramadan, dia puasa hanya sekali yang 30 karena tidak dapat melihat bulan. Ini aslinya. Jadi seolah-olah dikopi 11. Ini 11, dikopi 11. Seolah-olah puasa kita itu terkopi 11, rangkap 11. Tapi dia kurang 6. Nah, kopi di alam ini seperti ini. It makes a copy of itself and divides again and again. Ini loh, puasa yang 29 hari itu dikopi 11, rangkap 11. Nah, berarti di setiap bulan dapat pahalanya 29. Karena di 11 bulan ini ada 6 bulan yang 30. Ya. Nah, ini 30, ini 29, ini 30. Ada 6 bulan yang 30. Maka dia akan kurang 6. Karena setiap bulan yang 30 itu kurang 1. Jadi benar, kurang 6. Ini yang maksud puasa 6. Jadi puasa 6 itu sangat matematis. Dia mengatakan puasa kita seluruhnya itu kurang 6 loh. Nah, dan ini membuat ilmu baru. Ilmu barunya adalah siapa yang mengkopi rangkap 11? Itu pertanyaannya. Siapa yang mengkopi ini jadi rangkap 11? Jawabnya hanya di sini, hadis ini. Maka itu tarawih witir itu 11 rakaat. Gitu. Ini yang dikatakan memberitahu manusia apa-apa yang belum mereka ketahui. Ya, jadi 11 rakaat tarawih witir itu mengkopi puasa rangkap 11 untuk bulan setelah Ramadan. Maka itu dia kurang 6. Nah, fenomena ini membuka rahasia dari wanita muslim. Ya, mengkopi rakaat tarawih witir itu mengkopi rangkap 11. Ini dia. Maka dirikanlah salat, sesungguhnya salat tulisan waktu dalam diri orang-orang yang beriman. Ya. Nah, ini ada hadis yang mengatakan, wahai kaum wanita, bersedekahlah kamu dan banyak-banyak istighfar, karena aku melihat kebanyakan isi neraka ialah kaum wanita. Nah, bersedekahlah dan perbanyak istighfar, maka sesungguhnya aku melihat kebanyakan dari kamu ahli api. Nah, lalu ada yang bertanya, lalu kurang bagaimanakah akal dan agama kami ya Rasulullah? Nah, dijawab oleh Rasulullah, adapun kurang akal karena
kesaksian 2 orang wanita sama dengan kesaksian seorang pria. Ya. Adapun kurang akal, saksi 2 orang perempuan sama dengan saksi seorang laki-laki. Adalah bukti kurang akal katanya. Nah. Tidak dapat sholat beberapa malam dan tidak puasa beberapa hari bulan Ramadan adalah bukti kurang din. Nah, kata kurang ini dilihatkan di sini. Kata kekurangan ini dilihatkan pada ayat ini, kekurangan dari harta. Ya. Naksu ini kekurangan. Nah, ini juga kekurangan. Dan ini juga kurangkan. Ya. Kurangkan. Tidak dapat sholat beberapa malam dan tidak puasa beberapa hari. Bulan Ramadan adalah bukti kurang din. Nah, ini mengatakan bahwa batas bawah jumlah sholat. Jadi membuka rahasia, kasus itu membuka rahasia sholat mengkopi umur. Nah, kita ambil logiknya, dasar pemikirannya dari sini. 11 rakaat tarawih witir mengkopi puasa rangkap 11. Ya, jadi sholat itu mengkopi umur sebenarnya. Manusia itu dianggap rata-rata mempunyai umur 63, dia baru balik setelah umur 13 tahun. Sehingga sholat dia dianggap 50 tahun hitungannya. Nah, kopi dari 50 itu adalah kali 17. Umurnya 50 tahun. Lalu dikopi 17. Sehingga yang mengkopi ini adalah sholat 5 waktu. Karena setiap harinya ada 17 rakaat. Jadi satu hari dia dikopi 17. Berarti 1 tahunnya juga dikopi 17. Nah, 50 tahun 50 kali 17. Jadi karena dia sholat 17 rakaat, umurnya 50 tahun itu mendapat kopi 850 tahun. Itu alasannya. Yang aslinya 50 ditambah jadi 900 tahun. Jadi rugilah orang tidak sholat. Karena sholat itu mengkopi umur. Ilmunya munculnya di situ. Nah, Nabi mengatakan sholatlah kamu malam walau 1 rakaat. Jadi kalau kita tambah 1 rakaat lagi, berarti kita dapat 50 tahun. Nah, inilah batas bawah. Jadi kalau wanita itu dia tidak sholat, pasti dia tidak bisa mencukupi batas bawah ini. Itu makanya Rasulullah menyuruh banyaklah bersedekah.